Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bersaudara. Kembali lagi bersama kami tim Radar Gaib, kisah petualangan cerita gaib. Saat ini kami sedang berada di satu lokasi yang sangat bersejarah dan sangat terkenal bagi warga Gorontalo, yaitu monumen bersejarah Benteng Otanaha. Oke teman-teman sekalian, mungkin kita akan mencari sejarah-sejarah yang ada di sini, cerita-cerita mistis atau para penunggu yang ada di Benteng Otanaha. Dari Bang Ferry mungkin sudah bisa merasakan. Iya, tadi ada sosok wanita sempat muncul tapi langsung ke atas. Tadi juga teman-teman kami sempat merasakan eksistensi dari makhluk yang ada di sini, tapi kebanyakan masih berbentuk kayak suara. Ada juga tadi di bawah suara perempuan kayak tatawa gitu. Banyak suara dan juga ada penampakan-penampakan, tapi tidak terlalu jelas seperti bagaimana yang seharusnya. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di dalam. Jangan kemana-mana, tetapi Radar Gaib. Yang di sini ini sosok perempuan, cuman memang mungkin dia memakai seles, tahu ya. Jadi mudah-mudahan ini sosok perempuan ini dia mau nampak supaya lebih seru. Karena tadi dia cuman jaga baga kasih lihat terus langsung hilang. Kita mau cari tahu dulu. Oke teman-teman, mungkin kita akan melakukan kontak dengan makhluk yang ada di dalam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radar Gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Dengan siapa ini? Ada nama? Tidak ada nama. Orang mau cari tahu cerita-cerita yang bersejarah sini. Kira-kira mau panggil siapa ini? Orang mau panggil apa? Panggil di Opa Kaki Panjang. Opa Kaki Panjang. Ya. Di Opa Kaki Panjang ini dari mana? Dari mana ke mana? Ada di sini atau di bawah? Ada di sini. Jadi begini Opa, orang mau cari tahu cerita-cerita yang bersejarah di sini. Kira-kira di Opa tahu? Sejarah yang mana? Sejarah saya juga kan belum lahir waktu ada perang di sini. Ada sejarah. Jadi saya mau tanya Opa kalau kira-kira di Opa tahu cerita-cerita di sini. Kira-kira di sini banyak korban? Banyak. Kalau soal korban banyak Korban. Mau dari orang sini, orang di sebelah,
mau orang Belanda, orang Jepang ada di sini. Baru di sini ada cerita, mungkin siapa tahu sini ada cerita tentang kerajaan. Siapa tahu cerita-cerita kerajaan di sini? Kerajaan sini apa ya? Ada. Ada berapa kerajaan di sini kira-kira? Saya tahu di kita itu satu, Kerajaan satu, cuman satu. cuman satu. Siapa yang DP raja di sini dulu? Kita lupa. Banyak raja. Ada lagi yang tidak tahu cerita-cerita di sini, kisah-kisah yang di sini, yang benar-benar terjadi di sini. Benar-benar terjadi itu. Iya, kan saya mau tanya Pak Tiopa, kan yang terjadi di sini itu maksudnya ada perang atau kerajaan begitu, atau ada lagi yang lain yang terjadi di sini? Di sini kan sudah tempat wisata. Dulu ini benteng pertahanan Benteng pertahanan. Baru sebelum adanya pemerintahan pribumi itu bertahan di sini. oh, jadi banyak cerita di sini ya. Banyak. Kalau mau cerita panjang, Oh, panjang. Berarti yang saya mau tanya itu berarti di sini memang betul ada kerajaan. Cuman satu ya. Baru DP yang pimpin di sini itu boleh tahu siapa DP nama? DP raja di sini siapa itu ya? tidak boleh disebut. Oh iya, iya, iya. Jadi ada kerajaan di sini, satu kerajaan. Dan yang pimpin kerajaan itu tidak boleh mau cuma DP nama. Jadi sekarang jadi tanpa wisata. Ada dengar-dengar di sini ada korban-korban. Korban apa itu ya? Kalau boleh tahu ada korban apa? Korban perang, banyak korban perang. Perang. Jadi tentara-tentara itu di sini musuh naik dari bawah, tentara-tentara yang di sini tembak pakai bulu, lempar pakai bulu, lempar pakai batu, Oh, jadi pakai dorang pakai air rica. air rica. Jadi orang-orang Gorontalo pe senjata bu itu. Ada Kalau ada lagi yang lain ya? batu yang dorang lempar itu, anak kecil saja bisa mau pegang. Mau DP barat 1 kilo, mau DP barat macam beras banyak, anak kecil saja boleh pegang. Oh, Jadi dulu itu sampai dengan anak-anak kecil itu perang juga, ikut perang juga. jadi di sini tidak ada korban yang dia siksa-siksa begitu ya? Tidak ada ya? Penyiksaan itu tidak ada ya? Tidak ada. Kalau pembantaian begitu tidak ada di sini. Pembantaian tidak ada. Maksudnya orang-orang
dari bawah ditangkap terus bawa ke sini, dibantai di sini atau dibunuh di mana? Tidak ada. Ada. Di mana? Ada di mungkin itu kampus tidak ada. Ada itu tempat pasung. Oh ada. Berarti di bawah ada tempat penyiksaan di sini. Ada. Jadi Bu begitu dulu terus mau tanya boleh? Iya. Terima kasih banyak ini orang coba tanya-tanya tentang sejarah-sejarah di sini, cerita-cerita yang di sini. Jadi orang mau kasih keluar dulu. Yang penting orang sudah tahu DP cerita-cerita yang lain. Jadi orang mau cek tahu lagi cerita yang ada lagi cerita orang-orang di bawah jaga bilang-bilang. Boleh mau keluar dulu? Oke. Korlap. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum maaf ini saudara. So merdeka sekarang. So tidak ada lagi ancaman-ancaman dari Portugis. Boleh membuat cerita rabu-rabu dah? Boleh. Duduk. Tidak posisi banyak sekali begini kamu. Tidak apa, cuman orang kasih ini cuman mau cari tahu sejarah yang ada di sini. Tidak apa-apa. Cuma saya ulangi. Duduk. Aman di sini tidak apa-apa. Mencari tahu apa? Orang cuma mencari tahu. Dulunya ini benteng ini kan sebelum adanya bangsa Portugis kan benteng ini tuh sebelum adanya bangsa Portugis kan benteng ini kan hadiah ulang tahun toh dari raja ke 3 putra mahkota kan. Nah, Iya. kan kalau misalkan hadiah ulang tahun itu kan ada DP guna. Jadi mungkin mau panggil siapain? Boleh terang panggil siapain? Terang panggil Opa juga? Tidak bisa disebut nama saya. Oh, iya. Tidak apa-apa. Jadi mungkin Opa tahu DP fungsi dari benteng ini dulunya itu seperti apa? Panggil saya nama Panglima. Siap, Panglima. Panglima perang dulu ya? Iya. So merdeka ini tidak ada lagi prajurit-prajurit mereka. Banyak cerita di sini. Banyak. Ada raja di sini. Ada ratu. Iya. Dan ada warisan-warisan anak-anaknya. Jadi benteng ini raja kasih pada anak-anak supaya mau apa? Dulunya ini benteng ini berguna apa? Ini hanya tempat perlindungan
tempat perlindungan dari untuk semua prajurit dan raja dan ratu. jadi perlindungan. Kalau misalkan berlindung berarti ada ancaman. Kira-kira orang ini berlindung dari apa? Penyerangan. Penyerangan dari Semua pasukan-pasukan yang sekutu-sekutu. sekutu-sekutu Asia. Dulu kan kerajaan di Gorontalo itu tidak saling maksudnya tidak saling satu perintah. Jadi mereka saling merebut kekuasaan. Kira-kira Ti Panglima bisa ceritakan sampai kenapa kerajaan Nyali Panglima berseteru dengan kerajaan di sebelah? Ada pengkhianatan. Ada pengkhianatan. Mereka telah pengkhianat. Sampai banyak korban. Banyak korban. DP korban itu rata-rata anak-anak ya? Rakyat disiksa di sana. Mereka disiksa, dianiaya. Ya, tidak apa-apa. Cuman angin lewat. Panglima bisa ceritakan kira-kira dari tiga anak di raja ini yang paling tua itu kan siapa kalau tidak salah? Tanah kalau tidak salah paling tua ya? Tahua. Oh, Tahua yang paling tua. Bisa ceritakan orang pikisah. Cuman satu saja, satu pangeran saja. Tahua saja. Tahua itu dalam bahasa Gorontalo apa itu? Dulunya di sini damai. Karena ada pengkhianatan. Kacau. Kerajaan kami hancur. Dan banyak korban-korban di bawah. Bergeletak sampai membusuk di bawah. Jadi itu efek dari perang ya? Perang saudara ini berarti? Atau antar kerajaan? Keluarga. Berarti perang saudara. Kira-kira ada lagi yang Panglima mau bilang? Masih banyak. Tapi saya mau pulang. Kenapa saya mau pulang? Tidak tahan di sini. Saya mau pulang. Saya. Assalamualaikum. Iya. Terang. Mau cerita di sini. Assalamualaikum.
Apa mau pulang? Sabar, Tatar mau pulang. Orang mau cari tahu sejarah-sejarah di sini, cerita di sini. Ya. Tidak ada bagaimana. Ada mau tanya. Ada. Nana pengkhianat toh. Pulang. Orang mau cari tahu cerita di sini. Cerita tentang kerajaan. Katanya ada pengkhianatan. Siapa itu DP dalang di situ? Dalang pengkhianatan itu siapa? Ada yang mau tanya. Di situ. Abis itu pulang ya? Iya. Di sini kan ada kerajaan. Ada kerajaan apa sih? Ada berapa kerajaan di sini? 2 atau 5? Ada 5 kerajaan? Kerajaan kecil. Oh. Dari pintu belakang kerajaan Wol, dari pintu belakang sampai pintu masuk kerajaan Olamo. Di sepanjang jalan itu ada kerajaan kecil. Jadi bagi itu cerita di kerajaan itu kan banyak DP korban. Di situ ada pengkhianatan. Kenapa sampai ada pengkhianatan apa itu? Baku rampas sapang raja atau bagaimana itu? Dulu kita pernah dengar cerita. Ada satu bangsawan dari kerajaan kecil yang ada di sini. Jadi pengkhianat. Tiba-tiba tim kami kerasukan. Pengkhianat. Pengkhianat bangsa ini. Tidak betul yang cerita. Tidak betul yang dia bilang itu. Tapi kau bohong. Ini siapa ini? Saya Panglima. Panglima perang di sini. Kira-kira Panglima ini sosoknya ini apa? Pengkhianat. Pengkhianat besar. Kenapa semua diam? Ada di daerah sini. Ada nama mereka di sini. Mereka pengkhianat. Oh, jadi di sini kerajaan ada pengkhianatan. Pengkhianat, Pak. Ini pengkhianat ini, sosoknya ini pengkhianat. Pengkhianat besar. Panglima yang masuk. Dengar cerita. Ada yang betul. Kalau aku cuma dengar raja. Ya dia tahu dia cerita. Kira-kira cerita apa itu? Ya, bukan orang yang berhak pada dengar dia cerita. Oh. Di sini tidak berhak dengar cerita. Jangan dengar pengkhianat. Bilang kata pengkhianat ini bagaimana ini? Kita bukan Di sini ada ratu yang melihat. Ada ratu? Ratu di sini. silakan tanya sama ratu. Oh iya, orang mau tanggapan di ratu sebentar ah. Ini ratu itu orang mengundang. Oh iya, saksi bisu. Siapa yang Ratu yang melihat semua. Dia menyiksa semua warga-warga di sini. Lokasinya itu di bawah sini. Tapi kau Ya, anak besar. jadi orang mau undang itu di ratu. Orang mau cari tahu kan dia kalau Kalian kalau ingin tahu cerita di ada yang sini, dia bilang. undang Ratu. Ratu ingin bicara. Oke.
Ratu ingin bicara sekarang. Jadi di Panglima boleh mau keluar dulu? Bisa. Oke. Sekarang mau kasih tahu dulu di Panglima. Loh, kenapa kita jangan jadi pengkhianat? Ada cerita-cerita begitu, ada raja yang berkhianat. Kita ini diasingkan dengan pasukan yang kita pimpin. Berjumlah 376 pasukan. Orang ini jebak karena waktu itu titah raja itu kami disuruh ambil satu pusaka. Kira-kira pusaka apa? Tidak perlu Ngoni cerita. Ngoni bukan orang yang berhak cari tahu rahasia kerajaan. Orang kan di sini datang mau cari tahu cerita-cerita. Sekalipun yang berhak cari tahu cerita yang punya darah bangsawan tidak ada. Langkah Jadi apa lagi yang kau tahu? dengar dulu, Karena tadi Bang bilang ada pengkhianat. Kau pengkhianat. makanya dengar dulu. Kamu dengar. Apa yang Ngoni lihat di sini tidak sesuai dengan cerita sebenarnya. Jadi itu cerita begini. Orang mau tanya Patih Ratu atau bagaimana? Terserah. Kita kasih tahu. Oh iya, terang semua. Kalau boleh, ganti. So masuk kemari siapa? Siapa yang so hadir? Jadi Ngoni mau suruhkan kita di sini. Ini siapa kira? Ngoni cuma dengar cerita daripada orang lain. Orang ini kan pengkhianat. Assalamualaikum. Di Ratu ini jadi begini Ratu. Ini ada sosok yang masuk, dia ubah bilang-bilang yang ini yang tidak betul atau bagaimana ini dijaga bilang. Boleh orang mau cari tahu cerita yang sebenarnya Patih Ratu bagaimana? Izin maaf, Ratu. Maaf, Ratu. Ada cerita yang tidak aku tahu di sini. Boleh di Ratu mau cari tahu. Jadi ini tim kita tiba-tiba masuk, dia langsung badaikan Patih Ratu. Ini kira-kira Ratu adalah tanggung jawab saya. oh iya, oke, siap. Hidup mati hanya untuk ratu dan raja.
bukan untuk pengkhianat seperti dia. Jadi di sini siapa yang berkhianat? Mungkin punya ratu yang lebih penting cerita. Begini. Maaf ratu. Ratu boleh orang mau duduk dulu Ratu? Ada yang orang mau cerita? Mau cari tahu? Boleh Ratu mau duduk dulu? Ya. Tuh dulu. Jadi begini Ratu, orang mau cari tahu Pati Ratu, mau minta izin Pati Ratu, orang mau cari tahu kejadian di sini. Yang sebenarnya itu bagaimana Ratu? Ada kerajaan berapa di sini? Apa di sini ada korban-korban pembunuhan, dibantai di mana? Tempat perebutan kekuasaan. Oh, ada perebutan kekuasaan. Baru apa lagi? Cerita ke sini. Sampai ada banyak korban itu kenapa? Karena itu perebutan. Berarti ada berapa kerajaan di sini? Hanya satu kerajaan. Tapi banyak yang berebut. Oh. Jadi begini, ini ada pengkhianat yang sama so, orang kasih keluar dulu. Mati putri so membaca cerita. Duduk dulu, boleh mau duduk dulu. Duduk dulu. Boleh duduk dulu. Duduk dulu. Boleh mau pulang dulu, ah? Sekarang dulu boleh. Tidak bisa dipercaya. Kosong. Izin ratu. Kalian pengkhianat. Jadi siapa yang pengkhianat sebenarnya ini siapa? Orang ini Pengkhianat tetap pengkhianat. Jadi bagaimana Pati Ratu? Jadi begini pemirsa, ini Panglima ini, Panglima, siapa di nama ini? Prajurit. Saya panglima. Oh Panglima. Utusan ratu. Oh iya. Ini di Panglima ini. Saya yang membunuh pengkhianat ini. Oh, di Panglima yang membunuh Padia. Oh, Banyak sejarah di sini. oke. Duduk dulu. Kita mau tanya dulu Pati Ratu dulu. Duduk dulu. Jadi begini Ratu. Selain dari itu apa lagi Ratu? Tentang berebutan kekuasaan itu sampai banyak korban itu. Masalahnya di sini banyak perebutan. Oh, banyak berebutan. matahari terbelah. Menjauh. Menjauh. Mereka menggosok. Baru apa lagi? Apa lagi? Peristiwa yang terjadi. Oh, banyak peristiwa terjadi. Tidak ada yang tidak bilang. Cerita di sini. Banyak cerita di sini ya. Saya Oh, jadi paling banyak tahu. oh di Panglima yang tahu cerita di sini. Tapi ratu jadi saksi. Pengkhianat ini yang membunuh wajah pas di Oh. depan mata ratu. Tuhan yang tahu. Oh, ini. Tahu. Tuhan yang Jadi bagaimana Panglima? Ini pengkhianat ini bagaimana? Pengkhianat ini terserah. busuk. Busuk hatinya. Siapa yang busuk sebenarnya? Anak kecil Tuhan saja yang tahu. Tangkap. Dilenyapkan, disiksa.
karena untuk mengambil Jadi ada lagi yang tidak tahu. ingin menjadi panglima. Dia ingin jadi panglima di sini. Makanya dia jadi pengkhianat. Di Panglima boleh mau keluar dulu di Panglima. Kira tuh sepulang. Baik. Pulang. Oke, boleh mau kasih kalau di Pulang. Panglima. Jadi begini Raja. Orang mau cari tahu cerita-cerita di sini. Cerita-cerita di sini. Orang mau cari tahu cerita-cerita di sini. Jadi Raja tahu cerita yang sebenarnya di sini bagaimana. Duduk dulu. Boleh Raja duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Ada yang Raja mau bilang kata orang? Ini nanti orang sebentar mau pulang. Sebentar orang mau pulang. Sekarang mau cari tahu dulu kita di sini. Nanti sebentar orang mau pulang. Jadi cerita Liputri itu bagaimana? Dia bilang dia saksi. Dia bukan saksi. Cuman apa? Raja kasih titah sama kita. Oh, Membawa 370 pasukan. Membawa satu pusaka dari kerajaan Melayu. Saat itu pusaka itu sangat berharga. Banyak yang incar dari 5 kerajaan besar di pulau ini. 5 kerajaan itu mengincar pusaka itu. Dan pusaka itu jatuh ke tangan anak Hulonda. Panglima. itu di Panglima kenapa? Sebelum jadi panglima, ia adalah selingkuhan ratu. Oh, pantasan di Panglima jaga terus dia ya? Jadi bunuh orang. Jadi siapa yang berkhianat sebenarnya? Tuhan yang tahu. Oh, Tuhan. Kita dari kejadian itu sampai dengan mati dianggap pengkhianat. Kita tidak punya wewenang menuduh ratu seorang pengkhianat. Ini cerita sebenarnya. Saat itu perjalanan sudah mulai sampai ke hari yang ketujuh. Dari ujung kerajaan Melayu sampai ke tanah ini kami membawa satu pusaka. Pusaka itu sampai dengan makhluk gaib pun tergoda. Bahkan jin-jin yang ada di sekitar jalan tergoda dengan pusaka. Kira-kira pusaka itu sebentuk apa? Bendanya itu apa? Tongkat. Tongkat. Masek? Bukan. Dan sekarang tongkat itu ada di anak buah putra Hulonda. Ratu sangat tertarik dengan pusaka. Terus? Ratu ingin mengambil pusaka tersebut. Tapi dia tidak berani Karena karena waktu itu saya adalah sekaligus penasihat raja.
pulang dulu ah. Langsung mau pulang. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita telah sampai di penghujung acara. Jadi konten kali ini mungkin banyak cerita yang kita dapat. Tadi sempat banyak sosok yang masuk. Jadi mungkin teman-teman sekalian, mungkin kami saat ini lelah, capek karena tadi dari penguasa Benteng Otana sampai ke raja-rajanya, sampai ke ratu-ratunya sempat masuk kepada para kru ya, tim Radar Goib. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu cerita yang bisa kami dapatkan, dan mungkin kita bisa bertemu lagi di konten berikutnya. Oke teman-teman sekalian, kami datang tidak menantang, kami pulang dengan damai. Salam Radar Goib, kisah petualangan cerita goib. Oke teman-teman sekalian, kalau ingin berlangganan channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel Radar Goib. Dan bagi teman-teman yang punya satu bangunan atau satu lokasi yang memang punya cerita mistis, langsung komen di channel Radar Goib atau langsung DM ke IG @radar goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Radar Goib pamit.